Hi, my smart students. How are you this morning? I do hope all of you are fine. Welcome to English class, especially Smart School Program South Sulawesi Province with me, Memrita Asminarse. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdaski. Hi, my smart student. Welcome. Today we will study about type 2 conditional sentence. Jadi pada hari ini kita akan belajar conditional sentence tipe kedua. Oke. Are you ready, my smart student? Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Oke, Bapak Ibu guru pendamping. Hi, hello. Yes, oke, the next. Definition. Apa sih sebenarnya conditional sentence itu ya? Di sini conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan condition and result, kondisi dan hasil. The possibility of something happening or to state assumptions about things that are not actually possible. Nah, ini bisa digarisbawahi ya. That are not actually possible, yang tidak sebenarnya terjadi. Ya, namanya juga kalimat pengandaian. Oke, well. How to write? Bagaimana sih caranya menulis conditional sentence atau kalimat pengandaian itu sendiri? Yang pertama adalah ada namanya if clause. Kemudian ada main clause. Example, contohnya ya. If you studied hard, you would pass the exam. Seandainya atau jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Nah, ini ya, bisa if clause duluan, kemudian noun clause. Setelah if clause ada tanda koma, kemudian main clause. Yang kedua, bisa juga sebaliknya. Main clause duluan, kemudian if clause. Di sini tidak ada tanda komanya ketika main clause ada di awal kalimat. Contohnya, you would pass the exam if you studied hard. Jadi ini dibalik ya. Kamu akan lulus ujian jika kamu belajar. Oke, well, the next. Types of conditional sentence. Ini adalah jenis-jenis dari kalimat pengandaian. Ya, ada type 0, kemudian ada type 1, kemudian ada type 2, kemudian ada type 3. Nah, untuk type 0 ini, untuk tipe 0 ini ya sudah diajarkan pada 2 pekan yang lalu. Kemudian type 1 itu diajarkan pada pekan lalu. And now untuk type 2 ya. Jadi type 1 sudah, kemudian type 0 sudah, type 2, type 1 juga sudah. Sekarang the time is for type 2. Yes. Nah, before continuing, sebelum melanjutkan ke type 2, kita review kembali ya untuk materi yang sudah dipelajari, yaitu type 0 ya, tipe 0. Zero conditional is used to talk about things that is generally true or factual like a scientific fact. Jadi untuk tipe 0 ini digunakan untuk membicarakan atau menyampaikan ya sesuatu yang pada umumnya memang benar ya, faktual. Jadi ini nyata ya untuk type 0. Nah, type 0 ya. Ini dia menggunakan if present tense sebagai if clause-nya, kemudian main clause-nya adalah present tense. Jadi ini benar-benar real, nyata, fact. If it rains, ya, jika hari hujan, the grass gets wet. Ketika hujan, pasti the grass, rumput-rumput itu akan basah, ya. Next, if you mix blue and red, ya, jika kamu mencampurkan warna biru dan merah, you get purple, ya. Next, type 0, kita review kembali ya materi yang sudah diajarkan pekan lalu. Jadi type 1 itu to talk about possibilities, ya, menceritakan atau menyampaikan kemungkinan in the present pada saat ini or in the future atau yang akan datang, gitu. Contohnya, nah ini ya. Jadi if you pick me, I will not come late. Jika kamu menjemput saya,
saya tidak akan datang terlambat. Ini masuk if clause-nya. Kemudian present future di sini adalah I will. I will present ya, present future. Modal present. Kemudian you will get a good mark. Jika ini adalah main clause-nya duluan. Nah, di sini adalah if clause. Nah, ini contoh yang kedua di sini adalah main clause. Main clause kemudian if clause. Jadi the first example, contoh yang pertama ini adalah if clause duluan, kemudian ada tanda koma dan dilanjutkan oleh main clause. Sedangkan contoh yang kedua di sini main clause-nya terlebih dahulu, kemudian if clause without, tanpa ada tanda koma di sana ya. Oke, well. We will continue type 2. Yes, are you ready, my smart student? Sudah siap ya? Ya, tadi sudah di review kembali materi-materi 2 pekan lalu sama 1 pekan yang lalu, yaitu tipe 0 atau tipe 0, kemudian type 1 atau tipe pertama. Ya, oke, sekarang we will continue the next type, yaitu tipe kedua. Nah, ini ya. Learning objective. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, the first, understand the use and pattern of type 2. Ya, jadi memahami penggunaan dan pattern ya, rumus-rumus daripada tipe kedua. Kemudian write conditional sentence type 2. Jadi untuk anak-anakku semua, my smart student diharapkan mampu ya menuliskan kalimat pengandaian tipe kedua. Ya, tipe kedua ini dalam bentuk past tense. Nanti kita akan lanjut. Apa sih itu conditional sentence tipe kedua ya? Nah, ini ya. Second conditional is used to imagine present or future situation that impossible. Yang sebenarnya tidak mungkin or unlikely in reality. Iya. Kalimat pengandaian ya, kita mengandai-andai. Ya, pattern-nya untuk nominal. Nah, ini if clause ada simple past ya, karena ini adalah conditional sentence bentuk kedua. Iya. Simple past, kemudian main clause-nya itu adalah past future. Iya. Nah, ini untuk nominal. Ketika nominal, if clause-nya, kemudian main clause-nya nominal. Jadi sama-sama nominal ya. Example. She wear, was-nya dicoret di sini ya. Kemudian non-verb. Non-verb ini yang mana? Ada adjektif ya. Ada kata sifat. Kemudian ada apa lagi? Iya, oke, benar sekali. Ada adverb, kata keterangan ya. Bisa juga noun, kata benda. Nah, untuk kalimat negatifnya ada subject, were not, plus non-verb. Ya. Oke, any question, ada pertanyaan? Oh ya, pertanyaannya adalah, Mom, kenapa was? To be was-nya dicoret, Mom. Ini ya. Dicoret. Ya, ada exception, pengecualian untuk conditional sentence tipe kedua ini, ya. Semua subjek menggunakan to be, were. Ya. Semua subjek menggunakan to be, were. Jadi apakah itu pertama tunggal? Jadi untuk semua subjek ya, I, you, we, she, he, it, apalagi they ya. Biasanya I, she, he, it. Ini ketika kita berbicara past tense dan diikuti oleh kata benda, kata sifat ataupun kata keterangan, maka to be-nya adalah was ya. Namun ada pengecualian di conditional sentence tipe kedua ini ya, untuk past tense-nya all of subject ya, semua subjek menggunakan to be, were. Makanya di sini rule-nya untuk was dicoret. Ya, oke. Can you understand? Bisa dipahami ya? Oke, very good. Next, main clause-nya itu past future ya. Subject would be non-verb. Nah, di sini Mom, apakah di sini hanya would saja?
Ya, untuk past future-nya, ya kalian bisa menambahkan misalkan could, ya, could. Kemudian apa lagi? Bisa juga might, iya. Tergantung konteks kalimatnya ya. Jadi bisa would, bisa could, bisa juga might. Oke, well, the next. Ya, ini example-nya ya, contohnya ya. If I were you, I would be very nice to them. Ya, seandainya saya kamu, nah ini nih, I. Subjeknya I bukan pakai if I was you. Ya, jadi untuk conditional sentence tipe kedua ini pengecualian, ya, semua subjek menggunakan were. If I were you, jadi we don't use was. Kita nggak pakai was. Seandainya saya kamu, ya, I would be very nice to them. Ya. Terus kemudian yang kedua, if he were not smart, he would not be rich. Jika dia tidak smart, dia tidak akan kaya. Iya. Nah ini ya, he juga pakai were, tidak menggunakan was. Kemudian he would not be rich. Ini ketika dalam bentuk negatif, bermakna negatif ya, dalam bentuk negatif. Oke, can you understand my smart student? Remember, ingat ya, untuk conditional sentence ada pengecualian, semua subjek menggunakan to be were. Ya, we don't use was. Kita tidak menggunakan was. Oke, can you understand? Oke, very good. Next. Nah, ini tadi sudah nominal, sekarang we will use pattern-nya untuk verbal. Ya, untuk verbalnya ya, di sini ada simple past. Ya. Ada simple past, kemudian main clause-nya past future. Jadi di sini ketika verbal langsung menggunakan kata kerja ya, yaitu kata kerjanya harus dalam bentuk past. Lampau. Nah, untuk kalimat negatifnya did ditambah not. Oke, main clause-nya ada past future, subject would plus verb one. Yes, oke. The example, if I had time, seandainya saya punya waktu, I would go with you. Saya akan pergi dengan kamu. Ya, ini kan seandainya, mengandai-andai, kalimat pengandaian. Seandainya saya punya waktu, berarti realnya, realitanya, fact-nya, ya, I don't have time. Saya nggak punya waktu. So, I will not go with you. Jadi saya nggak akan pergi dengan kamu. Ya, ini past tense, ya, past tense, past. Fact-nya ini adalah present. Iya, present. Ini kalimat positif, ya. Saya menggunakan simbol aja, kemudian realnya adalah kalimat negatif. Begitu juga di sini kalimat positif, realnya atau fake-nya menjadi negatif ya. Seandainya saya punya waktu, saya akan pergi dengan kamu, berarti kenyataannya saya nggak punya waktu, jadi saya nggak pergi dengan kamu. Oke, my smart student, we will continue ya, sudah bisa dipahami? Ya, boleh menuliskan di kolom chat jika ada hal yang tidak ditanyakan ya. Oke, silakan. Next, pattern verbal nominal ya. Tadi sudah ada nominal dengan nominal. Ketika di if clause-nya nominal bisa, kemudian di main clause-nya juga nominal bisa. Or atau tadi ada verbal, if clause-nya verbal, main clause-nya juga verbal. Nah, bagaimana jika ya di if clause-nya verbal, kemudian di nominalnya nominal ya. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Simple past tadi sudah disampaikan. Kata kerja bentuk kedua ya. Past untuk kalimat negatifnya ya. Ini if they invited me. Jika mereka mengundang saya, I would be happy. Saya akan bahagia. Ini ya. I would be happy. Happy di sini adalah kata sifat atau non verb.
Fact-nya, realitanya atau nyatanya, they don't invite me and I am not happy, dan saya juga tidak bahagia. Nah, di sini my smart student, bahwasanya di pattern ini untuk conditional sentence itu nggak harus ya, ketika main clause-nya itu adalah nominal, kemudian if clause-nya juga nominal. Bisa if clause-nya verbal, bisa juga main clause-nya nominal, atau sebaliknya, main clause-nya verbal, kemudian if clause-nya nominal ya. Jadi nggak harus nominal-nominal, verbal ya, like that. Oke, my smart student, we can continue, bisa kita lanjut ya. Iya, oke, thank you. Nah, di sini ya. Nah, imagine life is different. Di sini conditional sentence tipe kedua ini ya. To talk about imagine ya. Menghayal, impossible, ketidakmungkinan, or unlikely events in the future. Ya, ini tadi sudah ada contohnya. If I had much money, I would buy a house. Ya, jadi seandainya saya memiliki banyak uang, saya akan membeli sebuah rumah. Fact-nya, kenyataannya, saya nggak punya banyak uang, jadi saya tidak membeli mobil. Membeli rumah. Ini tadi contohnya lagi. Tadi sudah, ya. Nah, ini. If I had time, I would go with you. Fact-nya, I don't have time, so I don't go with you. Nah, ini lagi. If I were you, seandainya saya kamu, saya akan mencintainya. Jadi, realitanya ini ya, saya bukan kamu, jadi saya tidak akan mencintainya. Ya, seperti itu ya. Oke, my smart student, bisa kita lanjut ya? Oke, good. Nah, ini conditional sentence type 2 ya, can be useful ya. Untuk conditional sentence jenis kedua ini ya, tipe kedua, bisa digunakan untuk sebagai advice, nasihat ya. Contohnya adalah, if I were you, I would not hide this from your mother. Seandainya saya kamu, saya nggak akan menyembunyikan ini dari ibumu, ya. Ini merupakan masuk advice, nasihat. Kemudian the second, yang kedua adalah to give the reason for a situation, ya, untuk memberikan alasan pada sebuah situasi. Contohnya, I wouldn't go with her. Saya nggak akan pergi dengannya jika dia masih marah. Nah, ini ya, ada alasan. Ya, saya nggak mau pergi dengannya. Kenapa? Ya, kalau dia masih marah, saya nggak mau pergi. Nah, ini yang contoh kalimat pertama, advice, itu yang terlebih dahulu adalah if clause, yaitu if I were you. Kemudian main clause, I would not hide. Itu adalah main clause-nya. Kemudian yang contoh kedua, yang masuk to give the reason for situation adalah main clause-nya terlebih dahulu ya. I wouldn't go with her if she were still angry. Oke, my smart student, jadi nggak selamanya if clause duluan, kemudian main clause, bisa juga main clause yang di awal kalimat dilanjutkan dengan if clause. Lanjut. Nah, ini masih ada ya. Jadi conditional sentence type 2 bisa juga digunakan untuk polite request. Ya, contohnya, would you mind if I accompanied you to home? Ya, ini adalah permintaan yang sopan ya, menawarkan permintaan ya. Would you mind? Tidak keberatankah? Tidak keberatan kah kalau saya menemanimu? Ya, would you mind if she helped you with this? Ya, tidak keberatan kah kalau dia membantumu? Iya, jadi untuk conditional sentence type 2 juga ini bisa digunakan untuk advice, saran, ya, kemudian untuk menyampaikan alasan pada sebuah situasi, ataupun juga bisa digunakan untuk polite request. Oke, my smart student, can you understand? Iya,
Jika ada hal yang masih belum dipahami, boleh menuliskan di kolom chat ya. Ya, salam juga buat Bapak Ibu guru yang mendampingi di kelas. Oke, well, ready for a quiz. Jadi sudah siap ya untuk kuisnya. Jadi kuisnya ini adalah terkait conditional sentence jenis kedua. Ya, jenis kedua yaitu menggunakan past tense atau kata kerja bentuk kedua. Apabila diikuti oleh non-verb, maka to be-nya adalah were. Were ya, nggak pakai was. Pengecualian untuk conditional sentence tidak menggunakan was. Oke, are you ready my smart student? Iya, oke, aplaus dulu dong. Iya, oke, aplaus ya, sudah siap untuk kuisnya. Nah, ini ya. If she bla 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 titik-titik meet her idol, she bla 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 be very happy. Nah, di sini if, dari if dulu ya. If clause. Kemudian ini adalah if clause-nya. Kemudian ini adalah main clause. Nah, kita cek. Ya, untuk pattern conditional sentence type 2 ya, di sini adalah past tense. Nah, bentuk past daripada meet, bertemu ya. Apa di sini? Iya, oke, betul sekali ya. Sudah ada yang menjawab di kolom chat yaitu met. Oke, met. If she met her idol. Ya, di sini apa kira-kira? Iya, oke, very good ya. Sudah ada yang menjawab. Would. She would be very happy. Ya. Jika dia ketemu idolanya, dia akan bahagia. Nah, siapa kira-kira yang tahu realnya ini atau fake-nya? Iya, fake-nya gimana? Iya, seandainya dia ketemu berarti dia tidak ketemu. Fake-nya gimana? Realitanya ya, ini kalimat positif menjadi negatif. She doesn't meet. She doesn't meet. Dia tidak ketemu dengan idolanya. Kemudian she is not, ya di sini ya. She is not very happy. Jadi dia tidak bahagia. Nah, sudah bisa ya ketika untuk mencari fake-nya. Iya, kenyataannya gimana? Di sini kalimat positif menjadi negatif. Ketika pas, maka realitanya atau fake-nya menjadi present. Oke, well, the next. Yang kedua. Nah, ini main clause lagi ya. If I bla 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 view. I bla 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 tell the truth. Seandainya saya titik-titik kamu, saya akan menyampaikan kebenarannya. Ya, oke, siapa? Boleh, silahkan menjawab. Boleh menuliskan di kolom chat ya. Iya, betul sekali. Sudah ada yang menjawab di kolom chat, betul. Jadi, if I were you. If I were you, kemudian di sini I would tell the truth. Oke, ingat ya, di sini bukan if I was you. Pengecualian untuk conditional sentence tidak menggunakan was. Subjek apapun itu. Oke, the next. Yang ketiga. Ya, if they bla 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 be rich. Ya, jika mereka titik-titik kaya, mereka titik-titik travel the word. Ya, oke, ditunggu, silakan boleh raise hand atau boleh juga menuliskan di kolom komentarnya. Iya, oke, very good, sudah ada yang menjawab ya, benar. Di sini if they were. If they were rich. Karena rich bukan kata kerja, masuk non-verb. Nah, kemudian they would. Ya, travel tetap ya, setelah modal auxiliary tetap kata kerja pertama. Oke, very good. The next.
Next, I bla bla bla. Nah, ini yang duluan adalah main clause-nya ya. Jadi ini main clause. Selanjutnya ini adalah if clause. Jadi boleh main clause duluan atau if clause duluan. Oke, ayo semangat. Siapa kira-kira yang mau jawab? Wah, sudah ada yang jawab ya di kolom chat. Betul sekali. Ya, apa? Ya, ini main clause duluan ya. Iya, betul. I would, kalimat negatif, would not be worried. Ya, I would not atau disingkat wouldn't. Ya, wouldn't ya, disingkat. Kemudian if I, di sini ada be. Iya, oke. Very good. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah I would not be worried if I were you. Jadi realitanya gimana nih fact-nya? Siapa yang bisa menuliskan? Ya. Jadi di sini kalimat negatif untuk main clause-nya, kemudian positif untuk if clause-nya. Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Iya, di sini I am worried. Kemudian di sini I am not you. Ya, bisa menggunakan kata sambung because. Ya, I am worried because I am not you. Oke. Can you understand my smart student? Bisa dipahami ya? Yes, oke. We will continue the next. Kita lanjut berikutnya ya. Nah, ini. If I bla 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 be the education minister, seandainya saya titik-titik menteri pendidikan. Ya, seandainya saya menteri pendidikan, saya titik-titik menginvestasikan banyak uang untuk sekolah-sekolah. Iya, oke. Jadi di sini adalah if clause duluan ya, if clause, kemudian setelah itu main clause. Nah, di sini ya, ada be di sini. Jadi kira-kira apa? Kemudian kalimat positif. If I were the education minister. Nah, di sini adalah I would. Ya. Saya akan menginvestasikan. Jadi realitanya gimana fact-nya? Ada yang bisa mencari fact daripada conditional ini, kalimat ini? Ya, sudah ada yang menuliskan ya di kolom chat. Betul sekali. Jadi di sini I am not. Ya, ini kan kalimat positif ya. Fact-nya negatif. Kemudian past menjadi present. I am not the educational minister. So, ya, jadi saya tidak menginvestasikan. I don't invest more money for school. Nah, ini ya. Jadi fact-nya adalah saya bukan menteri pendidikan. Jadi saya tidak menginvestasikan banyak uang untuk sekolah-sekolah. Ya, can you understand my smart student? Bisa dipahami ya? Iya, jadi di sini ketika conditional sentence-nya positif, maka fact-nya itu adalah negatif. Atau sebaliknya, ketika kondisionalnya dalam bentuk negatif, fact-nya maka akan positif. Seperti itu ya. Ya, dan ingat ketika conditional sentence-nya bentuk past, maka fact-nya dalam bentuk present. Ya, seperti ini ya. Ini past, ini menjadi to be-nya am not, bentuk present. Nah, kemudian di sini ini ya, real-nya
realnya I don't invest. Saya tidak menginvestasikan. Ya, saya tidak menginvestasikan banyak uang untuk sekolah-sekolah. Well, my smart student, can you understand? Sudah ada beberapa contoh soal latihan ya. Saya lihat juga di kolom chat banyak sekali yang aktif dan menjawabnya sudah benar. Yes, oke, aplaus dulu ya buat peserta yang hadir hari ini. Oke, the next. Masih ada. Ya, soal selanjutnya. Nah, ini siapa yang bisa jawab nih? If she have a good handwriting, ya. Seandainya dia memiliki tulisan tangan yang bagus, I could understand the text. Nah, di sini adalah if clause-nya. Ya, kemudian di sini adalah main clause. Ya, ini menggunakan would lagi ya, bukan menggunakan would. Jadi untuk di sini bisa menggunakan could, bisa juga menggunakan would, bisa juga menggunakan might, tergantung konteks kalimatnya ya. Iya, oke. Nah, kira-kira siapa ini yang bisa menjawab? Ya, sudah ada ya di kolom chat. Iya, aplaus dulu dong yang sudah menjawab ya. Jadi if she, bentuk pas daripada have, iya adalah had. Nah, if she had a good handwriting, I could understand the text. Oke, siapa yang bisa menuliskan fact-nya ini? Kira-kira fact-nya gimana? Fact-nya berarti she doesn't have. Iya. She doesn't have a good handwriting and I don't understand the text. Dan saya tidak bisa memahami teksnya, gitu ya. Nah, seandainya dia mempunyai atau memiliki a good handwriting, kalau bagus, ini adalah kalimat positif, ya. Fact-nya menjadi negatif. Negatif ya. Ini. She doesn't have. Di sini had bentuk kedua. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kalimat positif menjadi negatif. Oke, my smart student, any question? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya? Iya, oke. Jadi di sini untuk conditional sentence, I like to remind you, saya mau mengingatkan kembali bahwasannya untuk to be past, ya, for all of subject, untuk semua subjek, apakah itu pertama tunggal, kemudian apakah jamak, menggunakan to be, iya betul sekali, to be where. Untuk sementara was ini tidak digunakan ya untuk conditional sentence tipe kedua ini. Oke, good. Ya, silahkan jika ada hal yang mau ditanyakan boleh. Ya, sepertinya sudah pada paham semua ya. Oke. Oke, the next. Nah, if you bla 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 eat more vegetable, your body bla 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 be healthier. Ya. Oke, siapa yang bisa jawab ini? Ya. Ini adalah if clause-nya, kemudian main clause-nya. Iya, sudah ada yang jawab, betul sekali. Bentuk kedua daripada eat adalah ate. If you ate more vegetable, your body would be. Yes. If you ate more vegetable, your body would be healthier. Nah, fact-nya gimana ini? Berarti you don't eat more vegetable. Kalimat positif menjadi negatif. Untuk fact-nya ya, fact-nya you don't eat more vegetable. So, ya, penghubungnya bisa so,
your body. So, your body is not healthier. Ya, ini kalimat positif. Fact-nya menjadi kalimat negatif. Oke, my smart student. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, very good. Iya, aplaus dulu ya. Salam buat Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolahnya masing-masing. Oke, the next. Nah, ini. If they blah 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 know more vocabulary, they blah 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 be able to understand more easily. Nah, siapa kira-kira yang bisa jawab ini? Boleh ditulis di kolom chatnya ya. Iya, betul sekali ya. Jadi bentuk kedua yaitu knew. Kemudian they would. Yes. If they knew, bentuk kedua daripada now, more vocabulary, seandainya mereka tahu banyak vocabulary, mereka akan mampu memahaminya, ya. Mereka akan mampu lebih mudah untuk memahaminya. Oke, jadi ini realitanya gimana? Iya, they don't. Ya, realitanya they don't know. Mereka tidak mengetahui. Kemudian di sini they are not. They are not able. Ya, able to understand more easily. Iya, oke. Jadi they don't know, mereka dari mereka tahu, fake-nya mereka tidak tahu. Ya. Mereka mampu menjadi mereka tidak mampu. Oke. Nah, ini ya. Any question before we finish our lesson today? Sebelum kita menyelesaikan, ada yang mau ditanyakan? Masih ada time ya? Masih ada waktu? Iya, oke. Aplaus dulu semuanya seperti sudah paham ya. Oke, look at study hard so the impossible things become possible. Jadi ini adalah sebuah kata-kata motivasi, bahwasanya teruslah belajar. Jadi sesuatu yang tidak mungkin itu become possible, menjadi mungkin. Oke, my smart student, I think that's enough. Ya, sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya? Oke, good. Oke, my smart student, I think that's enough for our lesson today, especially conditional sentence ya, untuk tipe kedua. Oke, well, goodbye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.